Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ceris. Selamat datang di Ceris Room. Kita bakal lanjut baca buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ditulis oleh Henry Manampiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana, dan ini merupakan buku mega bestseller. So kita lanjut baca bab 6 part 2 dari buku ini. Langsung, Amor Fati. Lebih dari sekedar urusan harta kekayaan, filosofi teras memperluas terapan prinsip tersebut ke dalam momen hidup yang lebih besar. Apakah kamu detik ini juga sedang menginginkan kondisi hidup yang berbeda? Misalnya, seandainya saja gue nggak harus berada di kereta penuh sesak orang saat ini. Seandainya saja gue masuk ke sekolah idaman. Seandainya saja gue punya orang tua yang lebih keren. Seandainya saja gue punya teman-teman yang lebih cool dari yang sekarang. Seandainya saja, seandainya saja. Di mata stoicisme, pikiran-pikiran menginginkan alternatif dari situasi hidup kita sekarang adalah tirani. Setiap detik kita menginginkan sedang berada di tempat lain, situasi lain, dan segala wishful thinking lainnya. Maka kita telah dirampok dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri masa kini, detik ini. Ingat bahwa stoicisme melihat seluruh alam semesta sebagai sebuah keteraturan dan keterkaitan segala hal. Artinya, seluruh hidup kita sampai saat ini sudah terjadi menuruti rantai peristiwa dan hukum alam. Kita bisa memilih melawan dan menyangkali masa kini, yang artinya kita melawan alam. Atau kita bisa belajar menerima masa kini, bahkan mencintainya. Stoicisme mengajarkan lebih dari sekedar ikhlas menerima keadaan saat ini, tetapi justru sampai sungguh-sungguh tulus mencintainya. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya, dan langkah hidupmu akan baik adanya. Epictetus Discourses. Ini nasihat yang terasa sulit dicerna dan dipahami. Ekstrimnya, saat kita kecopetan, tidak cukup untuk sekedar menerima dan ikhlas bahwa kita kehilangan dompet, HP, dan semua kontak kita. Epictetus bahkan menyarankan agar kita menginginkan hal ini terjadi. Ore, gue kecopetan, emang ini yang gue tunggu-tunggu. Absurd, gila. Kalau kita mengingat bahwa semua peristiwa eksternal pada dasarnya netral, dan baik atau tidaknya semua tergantung pada interpretasi kita, mungkin Epictetus tidak segila itu. Kita sebenarnya mampu mengingini lebih dari sekedar ikhlas menerima peristiwa hidup apapun. Tidak ada yang berkata ini mudah, tetapi ini mungkin. Dalam contoh kecopetan, kita bisa menginterpretasi bahwa ini ujian terhadap kesabaran, atau ini alasan beli dompet atau HP baru, atau ini kesempatan belajar mengurus kehilangan benda berharga, siapa tahu bermanfaat untuk keluarga atau teman dekat kita kelak, dan lain-lain. Saat kita bisa melihat sebuah musibah sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka menginginkan peristiwa ini terjadi menjadi lebih bisa dipahami. Sekilas mungkin ini terdengar seperti delusi terencana, tetapi sesuatu yang disebut delusi ketika bertentangan dengan realitas, nasihat Epictetus tidak mengubah realitas yang terjadi dalam kurung kecopetan, tetapi hanya mengubah pemaknaan atau narasi yang kita berikan atas peristiwa tersebut. Filosofi teras mengatakan semua kejadian bisa menjadi kesempatan melatih virtu atau keutamaan. Kita bisa memilih antara gue kecopetan dan ini musibah dan gue nggak pengen hal ini, atau gue kecopetan tapi ini udah kejadian dan bisa gue jadikan pelajaran, bahkan jadi kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar ikhlas, dan lain-lain. Formula untuk keagungan atau greatness manusia adalah amor fati, yaitu tidak ingin apapun menjadi berbeda, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak sepanjang keabadian. Tidak hanya sekedar menanggung dan memang harus dijalani, tetapi mencintainya. Friedrich Nietzsche. Amor fati adalah bahasa Latin yang diterjemahkan menjadi love of fate atau mencintai takdir. Di tengah proses penulisan buku ini, saya mengalami musibah kecil. Suatu hari, saya menghadiri sebuah lokakarya bersama klien. Acara tersebut diadakan di sebuah restoran dengan desain yang artistik di Jakarta Selatan. Saking artistiknya, sampai lantai saja dibuat tidak rata
ada 1-2 undakan di sana-sini. Sudah bisa diduga apa yang terjadi pada seorang dengan keseimbangan minus seperti saya. Saat di tengah lokakarya, saya berjalan ke arah toilet dan tidak melihat adanya undakan di lantai. Jatuhlah saya disertai bunyi krek. Saat jatuh, rasa malu saya lebih besar dari rasa sakit saya. Maklum, sedang ada klien. Dan dengan gagah berani, saya tetap jalan ke toilet walau sedikit terseok. Kemudian saya tetap pede melanjutkan lokakarya. 30 menit kemudian, di daerah sekitar mata kaki saya mulai terasa nyut-nyutan. 1 jam berlalu dan bengkak di kaki saya semakin membesar. Dalam hati, saya sudah menduga bahwa ini pasti keseleo. Ketika rasa sakit sudah tak tertahankan, saya menyerah dan akhirnya pergi ke instalasi gawat darurat atau IGD di rumah sakit terdekat. Sesudah dicek dokter jaga dan dipoto ronsen untuk memastikan tidak ada tulang yang patah, akhirnya saya divonis keseleo dan harus minum obat anti sakit serta mengurangi mobilitas karena kaki harus diistirahatkan dan dibebat. Di ruang IGD tersebut, sambil menunggu penyelesaian proses administrasi, saya menatap kaki yang bengkak bagaikan talas Bogor. Dengan emosi campur aduk, jujur, saya sudah sempat merasa jengkel dan bodoh mengapa saya bisa tersandung. Ditambah lagi masih ada rasa malu bahwa ini terjadi di acara klien. Di atas itu semua, ada rasa kesal karena selama beberapa hari ke depan pasti saya akan berjalan tertatih-tatih, bahkan mungkin harus menggunakan tongkat. Saat pikiran-pikiran itu mulai melintas, akhirnya terpikir juga oleh saya, bagaimana saya bisa mengaplikasikan stoicisme di dalam situasi ini. Sebagai seseorang yang sedang menulis mengenai stoicisme, peristiwa ini bagaikan ujian langsung apakah saya bisa mempraktekkan apa yang saya baca dan tuliskan. Yang pertama, saya menghentikan arus pikiran dan emosi negatif yang mulai timbul, langkah stop. Kemudian, saya mulai memisahkan fakta dan interpretasi. Faktanya saya kesandung dan kesleo, itu aja. Jika saya mulai merasa ini sebuah kesialan, ini sudah interpretasi atau value judgment saya sendiri. Akhirnya, dengan susah payah saya mulai mencoba mengendalikan interpretasi saya. Langkah think and assist kira-kira seperti ini. Saya keseleo karena kesandung, sudah tidak perlu diributkan dan dipikirkan terus-menerus karena ini bisa terjadi. Apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Saya bisa menginterpretasikan ini sebagai hal yang lumrah. Mungkin ribuan orang sudah pernah mengalami keseleo. Apa istimewanya? Mengapa hal ini tidak boleh terjadi pada saya? Apa manfaat yang bisa saya tarik dari kejadian ini? Yang pertama, sebagai ujian terhadap kesabaran saya menanggung rasa sakit fisik. Toh ini hanya keseleo, bukan kondisi medis yang lebih berat. Kedua, sekarang saya bisa empati kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. So far so good. Perlahan dialog internal ini membuat saya lebih tenang dan mulai bisa menerima keadaan ini tanpa harus mengutuk diri sendiri. Langkah, respon. Kemudian saya teringat dengan prinsip amor fati. Baru saya menyadari betapa sulitnya ajaran yang satu ini. Bisa menerima sebuah musibah yang terjadi kepada kita rasanya sudah sebuah pencapaian tersendiri. Tetapi mencintai musibah ini bagaikan kejadian yang sudah didamba-dambakan. Seperti kata Obelix, tokoh komik Asterix, orang-orang Romawi memang gila. Walaupun terasa absurd untuk mencoba mencintai musibah, saya mencobanya juga. Anehnya, perlahan saya bisa merasakan bahwa ide ini tidaklah seabsurd itu. Saya memang tidak berubah drastis menjadi gembira atas keadaan tersebut. Inilah yang selama ini kudambakan, keseleo. Apalagi setiap kali kaki terasa nyeri saat harus naik tangga atau tidak sengaja diinjak anak saya yang masih berusia 17 bulan. Namun saya menyadari bahwa sangat mungkin menggeser perasaan saya terhadap keseleo ini sedikit lebih jauh lagi. Lebih dari sekedar ikhlas bahwa mungkin saya merasa mulai menyukainya. Walaupun tidak sampai tahap sadomasochis tentunya. Minimal saya bisa mulai menertawakan situasi ini dan juga menertawakan saya sendiri. Coba renungkan kondisi hidupmu sekarang ini. Sebagian pembaca sedang merasa bahagia dengan kondisinya sekarang, good for you. Namun sebagian pembaca lagi mungkin berharap kondisi hidupnya berbeda dari yang sekarang. Bagi kamu yang masuk dalam kelompok ini, bisakah sedikit saja merenungkan? Mungkinkah gue mencintai kondisi gue saat ini?
Jangan terlalu cepat dijawab. Penderitaan gue saat ini terlalu berat. Tidak mungkin gue bisa mencintainya. Berikan waktu sedikit saja untuk dipikirkan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk memutuskan mencintai hidupmu saat ini, hari ini, detik ini. Masa lalu sudah mati. Jika filosofi teras memiliki perspektif yang tegas terhadap masa kini atau present, bisa terbayangkan bagaimana para filsuf Stoa menyikapi masa lalu? Benar, masa lalu sudah benar-benar masuk kategori di luar kendali. Tidak ada celah sama sekali untuk keluar dari situ. Masa lalu sudah mati semati-matinya. Kecuali kamu menemukan mesin waktu, say bye to the past. Maka menyesali masa lalu terus-menerus memikirkannya seandainya saja gue waktu itu begini atau begitu adalah hal irasional. Sebagian mungkin memakai alasan, bukankah kita harus belajar dari kesalahan masa lalu? Setuju banget. Akan tetapi kita harusnya bisa menarik garis antara belajar dari kesalahan masa lalu dan terobsesi terus dengan masa lalu atau gagal move on. Jujur aja, banyak dari kita termasuk saya yang masih kadang-kadang menyesali masa lalu. Menyesali tindakan atau perkataan kita atau orang lain. Coba dulu dia tidak berkata atau berbuat begitu. Apapun itu, jika sudah di masa lalu, tidak bisa diubah lagi. Sudah selesai. Sama dengan sikap kita menghadapi masa kini. Maka stoicisme juga mengajarkan kita untuk mencintai masa lalu kita. Bahkan yang kita anggap pedih sekalipun. Kita bisa belajar darinya dan merencanakan apa yang lebih baik untuk kedepannya. Tetapi masa lalu itu sendiri telah terjadi. Dan bagaimana kita menyikapinya sepenuhnya di bawah kendali kita. Tidak ada yang perlu disesali. Semua terjadi mengikuti keteraturan dan hukum alam. Bisakah kita tidak hanya menerima masa lalu, tetapi bahkan mencintainya? Kita masuk ke intisari bab 6. Kekhawatiran dan kecemasan kita lebih banyak yang akhirnya tidak terjadi. Premeditatio malorum adalah teknik memperkuat mental dengan membayangkan semua kejadian buruk yang mungkin terjadi di hidup kita di hari ini dan ke depannya. Perbedaan premeditatio malorum dan kekhawatiran tidak beralasan adalah dalam premeditatio malorum kita bisa mengenali peristiwa di luar kendali kita dan memilih bersikap rasional. Manfaat lain dari premeditatio malorum adalah membantu kita mengantisipasi peristiwa buruk jika terjadi. Dan karenanya tidak terlalu terkejut jika benar-benar terjadi. Hubungan kita dengan rezeki adalah pengguna atau peminjam. Kita harus selalu siap ketika segala rezeki dan keberuntungan kita diminta kembali oleh Dewi Fortuna. Ada banyak hal-hal negatif dalam hidup ini yang sebenarnya remeh dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ketimun pahit. Orang yang benar-benar kaya adalah dia yang merasakan cukup. Orang yang benar-benar miskin adalah dia yang masih mengingini lebih. Amor fati, cintailah nasib, apa yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Wawancara dengan Lia Salsabila. Kita sebenarnya sama. Ngapain sih berantem hanya karena politik? Saya tertarik untuk mewawancarai Lia sejak berteman dengannya di media sosial. Selain sosoknya sebagai pengusaha media perempuan yang sukses, Lia juga kerap menjadi pembicara di banyak acara seminar atau pelatihan perempuan. Namun, yang lebih menarik lagi, Lia menaruh di profil akun Twitternya sebagai a stoic. Penasaran karena jarang sekali menemui orang Indonesia yang mengaku sebagai seorang stoa. Saya pun meminta kesempatan mengobrol dengan beliau. Berikut kutipannya. Hai Lia, apa aktivitas sehari-harinya sekarang? Gue adalah founder 3 perusahaan konten dan media. Nulisbuku.com, Storyal.co, dan Zeta Media. Sekarang gue Chief Content Officer di Zeta. Gue udah nulis lebih dari 30 buku sejak 2005. 2 buku terakhir adalah biografi orang terkenal. Gue memang punya ketertarikan mengenai kisah orang lain. Kuliah gue teknologi, jadi gue senang menggabungkan stories dengan teknologi. Personally, gue juga build personal branding. Bagaimana awal mula bertemu stoicisme? Sekitar 3 tahun yang lalu, gue lagi liburan ke Italia dengan my best friend. Saat jalan-jalan di Roma, gue masuk ke sebuah toko buku kecil.
Hanya sedikit buku yang dipajang dan dijual di situ. Gue iseng-iseng mengambil sebuah buku. Itu adalah bukunya Marcus Aurelius Meditation. Gue iseng, ini apaan sih? Terus gue baca. Gue baca dikit, ternyata bagus banget nih. I can relate. Jadi gue beli. Dalam perjalanan, setiap capek gue duduk dan baca. Saat itu gue lagi LDR. Pacar gue di Amerika. Gue lagi stres karena saat itu pacar gue lagi menghilang. Sedang ada masalah. Saat gue stres gak tahu what to do, pas gue baca meditation, gue berasa kayak diingetin banget. Dari dulu gue tuh emang udah lempeng. Pas gue baca meditation, wah ini gue banget. Gue gak tahu bahwa selama ini gue stoik. Sekarang ada namanya untuk sifat ini. Gue bahagia banget. Ternyata nothing is wrong with me. Hahaha. Karena tertarik gue googling. Gue baru tahu kalau Marcus Aurelius menulis jurnal. Dia seorang kaisar tetapi menyempatkan waktu setiap hari menulis jurnal untuk dirinya sendiri. Tiap gue baca meditation selalu ada hal berbeda yang gue tangkep. Gak pernah bosen. Gue biasanya gak pernah baca satu buku sampai 2 kali. Buku ada miliaran di dunia. Masa gue baca 2 kali? Tapi meditation gue jadiin Bible. Selalu balik ke situ. Yang khususnya mengena untuk gue adalah tulisan dia tentang batu. Batu yang dilempar ke udara tidak lebih baik atau lebih buruk jika naik ataupun turun. Kita kan kalau lihat batu tadi nggak ada perasaan apa-apa. Ya hidup seperti itu, naik turun mengikuti hukum alam. Ada yang lain lagi, seperti saat bangun tidur harus mengharapkan di hari itu akan ketemu orang yang kasar, bohongin lu dan lain-lain. Ada yang lucu juga, kalau lo makan ketimun, ketemu yang pahit, ya dibuang. Make sense sih, ternyata sejak zaman dulu 300-400an Masehi sudah ada ketimun yang pahit. Kalau ketemu ya buang aja, bener juga, hahaha. The good and the bad of life. Gue udah aware dan sudah bisa accept. Itu ajaran stoicisme yang selalu gue bawa. Dari sebelum gue baca meditation, gue juga sudah journaling, gue penulis jurnal pribadi, gue nulisnya gratitude journal. Semua hal yang bisa gue syukurin. Gue punya buku khusus untuk itu. Sebentar lagi gue akan menerbitkan gratitude journal bersama Gramedia, sehingga bisa membantu orang lain menulis jurnal syukur mereka sendiri. Kapan menulis jurnal syukur ini? Setiap pagi untuk menyusuri hari kemarin. Kalau gue lagi ada kejadian luar biasa, misalnya putus, gue bisa journaling di tiap menit gue merasakan yang tidak nyaman. Langsung dituangkan. Untuk itu ada bukunya beda lagi, makanya berat tas gue, hahaha. Ada kata-kata Marcus Aurelius bisa jadi dasar untuk gratitude journal ini. Jangan mimpiin sesuatu yang kamu gak punya, tapi reflect the greatest blessing that you have. Kalau kita memiliki sesuatu, ada kemungkinan barang itu hilang. Jangan mikir bahwa hal yang kita miliki tidak akan hilang selamanya. Expect everything. Apakah ada yang berubah sejak menemukan stoicisme? Bagi gue, ini sifatnya confirming my belief. Kadang jika tidak tahu pasti apakah gue bener nggak sih memiliki sifat kayak gini, jangan-jangan gue dingin nih. Karena beda dengan yang lain. Orang lain suka baper gitu, gue biasa aja. Jangan-jangan gue berhati es. Sekarang gue tahu namanya apa dan praktiknya bisa membantu kita banyak. Misalnya ketika gue lagi stres mikirin mantan gue. Ini membantu banget supaya gue gak terlalu stres, jadi reminder dan pegangan gue. Apa prinsip stoicisme yang menjadi pegangan saat masih bersama mantan? Jangan bilang, it is bad luck that happened to me. Sial banget gue ngalamin ini. Tapi bilang, it is good luck that although it happened to me, I can bear it without pain. Beruntung banget gue walaupun mengalami ini, gue bisa jalani tanpa sakit atau hancur. Gue tetap bisa belajar dari apapun kejadian yang menimpa gue. Gue gak perlu sampai remuk karenanya. Yang lain, semesta. Apa yang selaras bagimu pastilah selaras bagiku. Apa yang baik menurut waktumu tidak akan terlalu cepat atau terlalu lambat bagiku. Jadinya harusnya lo percaya aja sama the whole process. Kalau seorang emang bukan buat gue, ada yang lebih bagus pasti. Fakta bahwa Marcus Aurelius seorang kaisar, kalau zaman sekarang presiden kali ya. Dia pasti banyak stresnya. Toh dia take time untuk menulis juga dan dia masih mau berusaha naik menjadi lebih baik lagi. Sekarang kan zamannya milenial. Menurut Lia,
ajaran purba ini masih relevan nggak dengan generasi ini? Masih. Yang gue tangkap dari stoicisme adalah santai aja. Ada timun pahit, buang aja. Ada jalan rusak, belok aja. Jangan dibikin stres, jangan dibikin susah. Menurut gue, banyak banget di kompleksitas hidup sekarang hal-hal kecil yang bikin orang stres karena dia nggak bisa melihat big picture-nya. Contohnya, follower gue cuman 100 nggak nambah-nambah. Atau kemarin gue di unfollow sama si X. Kita mungkin ketawa dengernya, tapi bagi sebagian orang ini penting. Gue mau kasih tahu ke mereka, look at the big picture. Kalau lo tahu, lo mau ngapain dalam hidup lo, yang kayak gini-gini gak penting lagi untuk diperhatiin. Dan the ability to just brush off, mengesampingkan problem itu nomor 1 skill yang dibutuhkan saat ini. Lo jago data analitis, tapi sering stres, yang gak efektif juga. Tapi juga bukan berarti menjadi tidak peduli, tapi pedulilah pada hal penting. Sekarang banyak orang terlalu memedulikan media sosial dan orang-orang yang gak penting dalam hidup mereka. Salah menurut gue. Ribet aja jadinya hidupnya, gak maju-maju, muter aja di situ. Contoh lain, soal jodoh. Banyak orang yang stuck di relationship yang tidak membangun diri mereka. Hanya karena takut gak dapet lagi misalnya. Contoh nyata lagi nih, baru saja terjadi pagi ini. Mbak gue minta maaf karena baju gue kesetrika sampai bolong. Panjang nih minta maafnya di WA. Jangan marah ya mbak, tulisnya. Gue bilang, gak apa-apa, buang aja. Itu stoik banget kan, hahaha. Pada saat gue beli baju atau apapun, gue udah tahu kalau ini bisa rusak, bisa hilang suatu hari. Orang-orang sekitar gue heran, kok gue gak marah? Orang lain pasti ngomel dulu kan? Gue gak merasa ada kebutuhan untuk ngomel. Yang penting apakah dia belajar dari kesalahannya, dan lain kali dia akan berhati-hati. Pernah menerapkan prinsip stoicisme untuk tantangan yang berat? Beberapa tahun lalu gue melepas hijab. Bayangkan gue dibully seperti apa di Instagram, dan gue bisa melihat ke Google orang penasaran searching kenapa gue lepas hijab. Kata kunci Oli lepas hijab, jadi begitu populer. Jadi pendekatan stoik gue adalah dengan menulis blog dengan judul Oli lepas hijab supaya nambah traffic. Kemarin banget ada sahabat gue yang menulis nyindir gue pakai tulisan fiksi. Dan nama gue ditulis pula di tulisan itu. Dia minta restu untuk publish tulisannya. Gue bilang jangan lupa kasih link ke Instagram gue ya. Haha, bagi gue stoa itu sama dengan Wallace. Kalau soal menjadi entrepreneur, apa yang bisa diterapkan dari stoicisme? Mungkin rejection ya. Kalau lo menjadi entrepreneur, pasti berhubungan dengan jualan. Kalau kita menawarkan sesuatu, orang bisa bilang enggak sama kita. Kalau setiap orang bilang enggak, kita bapernya 3 hari. Mau sampai kapan? Kalau orang bilang enggak, ya jangan take it personally. Lo nggak mau jualan gue, ya udah next sama kayak saat entrepreneur mencari funding, jangan baper gitu. Stoicisme mengajarkan kita supaya tidak baper karena kita tahu kemungkinannya. Saat saya datang ke kamu investor dan kamu punya fund, ya jawabnya cuma 2. Iya dapat funding atau enggak. Kalau iya oke, kalau enggak ya oke juga. Bisa menghadapi rejection itu bagus untuk entrepreneur. Jadi kita tetap center, tidak dikit-dikit baper. Begitu juga soal dikomplain pembeli. Ya kita belajar apa yang bisa diambil dari situ. Jangan habis kena komplain langsung kayak mau tutup toko besok. Aduh gue kayaknya gak bakat deh dagang nih. Karena seumur hidup lo akan menghadapi orang-orang negatif yang betein, yang nipu lu. Itu pasti ada. Menjadi pengusaha juga butuh mengambil keputusan dengan kepala jernih. Kalau running your own business pasti banyak masalah kan. Tapi kalau fokus pada solusi, bukan malah menyalahkan karyawan, langsung solusinya apa dan bagaimana biar tidak terjadi lagi. Kalau kita marah-marah, ada ilusi ego kita sudah terpenuhi. Padahal kita hanya buang sampah, bahkan ke orang yang salah mungkin. Topik berikutnya, soal sosial politik. Tentunya Lia menyadari banyak yang jadi sensitif atau terpecah karena sosial politik. Ada yang bisa diterapkankah dari stoicisme? Pemahaman bahwa we are in this together. Kita sebenarnya sama. Ngapain sih kita berantem hanya karena beda politik? Kita semua kebakaran jenggot karena gue merasa gue Jawa, lo Batak, atau gue Muslim, lo Kristen. Ada ilusi perbedaan di situ.
Padahal kita semua datang dari sumber yang sama. Kita melupakan sifat universal kita. Media sosial juga bikin pusing lagi. Misalnya zaman Pilpres dulu, ada seleb-seleb mengusung berita-berita positif Prabowo dan begitu juga dengan Jokowi. Kalau kita empati dengan sudut pandang mereka, ya make sense juga sih. We are not as good as we thought, and they are not as bad as we thought. Jadi tergantung perspektif masing-masing. Understand each other version of the story, dan menerima bahwa orang yang berbeda memiliki realitas yang sama. Intisari wawancara dengan Lia. Santai saja, jangan memesikan hal-hal tidak perlu. Jangan membiarkan sosial media dan penghuninya mengambil terlalu banyak perhatian kita. Stoicisme sangat relevan bagi entrepreneur atau pengusaha dalam menyikapi kegagalan dan penolakan. Jangan biarkan politik dan ilusi berbeda memecah belah kita. Alhamdulillah teman-teman, kelar juga bab 6. Sampai ketemu di bab 7 ya. See you.